Halo guys, kalian percaya gak kalau arwah orang yang sudah meninggal secara tidak wajar bisa gentayangan? Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman nyata dari seorang gadis yang bernama Maya. Cerita ini terjadi waktu dia masih kelas 2 SMP ya. Dan sampai sekarang pengalaman itu masih membekas di ingatannya. Kalian penasaran? Yuk simak sampai akhir ya. Waktu itu keluarga Maya sedang membangun rumah di kampungnya. Karena belum ada tempat tinggal, mereka hanya membuat emperan kecil di samping rumahnya yang sedang dibangun ya. Maya tidur bersama ibunya di bagian belakang, sedangkan ayahnya dan kedua kakak lelakinya tidur di teras emperan. Kira-kira jam 2 dini hari, Maya terbangun karena ingin buang air kecil. Nah, bayangkan kalau kalian ada di posisi Maya. Berani gak keluar rumah sendirian jam segitu? Kalian harus jalan kaki keluar rumah jam 2 malam. Dan posisi si WC-nya itu berada di bawah pohon besar ya. Banyak pepohonan di sana. Dalam penerangan yang sangat minim. Coba kalian bayangkan, apakah kalian berani seperti si Maya ini? Kebetulan mereka harus menumpang ke kamar mandi tetangganya. WC dan kamar mandinya ada di luar rumah. Jadi Maya harus berjalan sendiri di kegelapan malam. Perjalanan menuju kamar mandi itu hanya diterangi lampu bohlam 5 watt. Bohlam yang kuning ya, bukan yang putih, tapi bohlam yang kuning. Kalau disimpan di luar, ya, suasana mistis dan suasana horornya itu sangat kental ya. Tiba-tiba bulu kunduk Maya berdiri, seolah-olah ada yang sedang memperhatikannya. Ya, kalian bisa merasakan kalau kita lagi seorang diri, bulu kunduk berdiri nih, terasa ada orang yang memperhatikan kita. Tapi kita lihat gak ada ya. Kalian pernah gak sih merasa diawasi padahal di sekitar kalian gak ada siapa-siapa ya? Nih, misalkan kalian lagi sendirian malam-malam, merasa ada yang ngawasi kita nih. Kita lihat sana sini, tapi gak ada ya. Kalian pernah gak? Itu juga yang Maya rasakan saat itu. Si Maya berusaha tetap tenang ya. Maya bahkan sempat berbisik lirih. May apa? Anak putuk numpang ke sumur. Ucap Maya ya. Tapi anehnya, tubuh si Maya ini tiba-tiba merasa berat. Terutama di bagian punggung sebelah kiri ya. Sangat berat. Berasa ada yang naik ke punggungnya ya. Sangat berat. Dia ingin berteriak, tapi suara sama sekali tidak keluar. Bayangkan deh, kalian mau minta tolong, mulut terbuka tapi nggak ada suaranya. Kalau ada di posisi Maya, lagi di WC nih, lagi di WC, tiba-tiba ini langsung berat, mau teriak, kita nggak ada suaranya. Mau minta tolong nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Kalian akan gimana kalau ada di posisi Maya? Dengan sekuat tenaga, Maya berdoa dalam hati. Akhirnya tubuhnya bisa kembali bergerak. Karena doa itu, kalau kita meminta dengan sebaik-baiknya, pasti langsung terkabul ya. Ada paribahasa. Doa orang tersakiti itu doa yang paling dijabah sama Allah. Tapi di saat mulai melangkah, tiba-tiba
Si Maya melihat bayangan hitam melintas cepat di hadapannya. Sosok itu seperti perempuan berambut panjang, wajahnya samar, dan yang lebih menyeramkan, sosok itu tertawa. Tertawa keras, melengking, sambil duduk di atas pohon yang di bawahnya WC itu. Kalian bisa bayangkan kalau sendirian di malam gelap, lalu dengar suara tawa begitu. Bagaimana perasaan kalian kalau kalian berada di posisi si Maya ini? Apakah kalian akan langsung kabur? Atau kalian akan berdiam diri sendirian di sana? Dan kalian meminta tolong? Apakah yang akan dilakukan oleh kalian? Maya langsung jatuh pingsan di situ ya, langsung pingsan. Karena saking kagetnya dan saking takutnya ya. Kalian juga sama, pasti langsung pingsan ya. Gak akan kalian berteriak-teriak atau langsung lari terbirit-birit. Gak mungkin, pasti di situ kalian juga. Saking kagetnya, pasti langsung pingsan ya. Nih, ketika si Maya sadar, ia sudah dikelilingi banyak orang. Dengan tubuh gemetar, Maya menceritakan semua yang dialaminya kepada ayah dan ibunya. Mah, gini. Ya, gini. Ya. Dan inilah yang bikin Maya semakin takut. Ibunya bilang, sosok yang Maya lihat adalah seorang arwah wanita yang meninggal ketika melahirkan, dan kematiannya tidak wajar. Kalian bisa bayangkan ya, begitu syoknya si Maya. Baru juga bangun dari pingsannya, ibu sama si bapaknya langsung menceritakan seorang wanita yang dilihat si Maya itu baru meninggal 3 hari ke belakang. Apa yang kalian merasakan kalau kalian ada di posisi si Maya ini? Kenapa arwah itu muncul di hadapan Maya? Apakah karena Maya lewat dekat rumahnya? Atau mungkin ada pesan yang belum tersampaikan? Menurut kalian gimana nih? Kenapa si arwah ini muncul di depan si Maya ini? Apakah ada pesan yang mau disampaikan oleh si arwah ini? Atau emang kebetulan si arwah itu pengen mengganggu orang-orang yang ada berada di tempat tersebut? Menurut kalian gimana ya? Nah, setelah kejadian itu, Maya sempat kerasukan. Suaranya berubah seperti suara wanita yang meninggal tersebut. Untung saja seorang ustadz segera datang dan membacakan doa-doa. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada si Maya malam itu juga. Menurut kalian gimana ya? Si Maya udah jalan, mau kencing sendirian, mau minta tolong gak bisa, mau bergerak gak bisa, tubuhnya berat. Tambah si Maya ini melihat sesosok wanita tersebut ya, nyikuntik kali ya. Dan berada di atas pohon. Saya mau bertanya nih, apakah benar adanya kalau orang yang meninggal secara tidak wajar akan gentayangan seperti cerita si Maya ini? Menurut kalian gimana ya? Dan kalian bisa bayangkan cerita si Maya ini kalau kita resapi dan kita bayangkan secara akal sehat, ya pasti agak seram ya. Tapi kalau kita cuma mendengarkan dan tidak membayangkan, pasti tidak masuk ke bayangan cerita tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya ya. Dan buat kalian yang punya video-video seram atau video horor, jangan lupa berkomentar di sini dan kirim ke email saya ya. Nah, itulah pengalaman horor nyata yang dialami
oleh si Maya ini ya. Menyeramkan kan? Jadi teman-teman, kalau kalian sedang berjalan sendirian malam-malam, jangan lupa berdoa, karena kita tidak tahu dan gak pernah tahu ada siapa yang sebenarnya sedang memperhatikan kita ya. Dan ada siapa yang tersenggol atau tersakiti oleh kita.